penyertaan, perlindungan, kasih setiamu yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada membuktikan bahwa Engkau Tuhan setia, Engkau yang menepati janjimu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur menjadi anak-anak-Mu, bahkan Kau juga menyebut setiap kami sebagai sahabat-Mu. Hamba doa menyerahkan setiap kami yang hadir untuk diprogramkan tidak sakit-sakitan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak menderita. Apa yang kami sentuh dengan dua tangan kami, Tuhan Yesus buat berhasil, terjadi pelipat gandaan. Biar hidup kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bahkan di akhir zaman ini, kami pegang janji Tuhan, kami hidupi janji-Mu yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami bersama keluarga terpelihara sempurna. Yang jahat tidak boleh mengganggu, menjatuhkan setiap umat Tuhan yang berkumpul di tempat ini. Kami siap Tuhan untuk dengar isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali, kekasih-kekasih Kristus. Terima salam dari mimbar, katakan shalom. Kembali katakan shalom. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang layak terima hormat, pujian, kemuliaan. Katakan amin, saudaraku. Nah, hari ini saya akan melanjutkan serial khotbah The Cup of Salvation atau Piala Keselamatan bagian yang kedua, dan juga ini merupakan bagian yang terakhir. Boleh ditampilkan? Ya, kita akan masuk bukti kita mengasihi Tuhan. Ya, minggu lalu kita sudah baca Mazmur 116 ayat 1 sampai 14, dan kembali kita akan baca, saudaraku, karena ayatnya sama. Mazmur 116 ayat 1 sampai 14. Saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara terkasih boleh baca ayat yang genap. Ya, kita terus baca berganti-gantian, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan awali demikian firman Tuhan. Mazmur 116 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ayat yang kedua, saudara. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ayat 4, saudara. Ayat 5, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Ayat 6, saudara. Ayat 7, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ayat 8, saudara. Dan kakiku daripada tersandung. Ayat 9, saya, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ayat 10, saudara. Ayat 11, aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Ayat 12, saudara. Ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. 14 terakhir, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Next slide boleh ditampilkan. Jadi minggu lalu kita sudah belajar alasan Daud mengasihi Tuhan. We love him because he first loved us. Amin, saudaraku. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan yang telah membuktikan cintanya terlebih dahulu kepada saudara dan saya. Dia memberikan tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah untuk setiap kita. Dia mengangkat setiap kita menjadi anak-anaknya. Katakan amin. Sebab Tuhan mau dimanapun dia berada, saudara sebagai kekasih-kekasihnya, mempelai-mempelainya juga berada. Kalau Tuhan ada di sorga, Tuhan juga mau saudara dan saya ada di sorga. Katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bersama. Yang pertama, alasan Daud mengasihi Tuhan, yang terambil dari Mazmur 116. Yang pertama, karena Tuhan mendengar doa. Bahkan Tuhan bukan hanya mendengar doa, Tuhan juga mendengar suaranya. Amin, saudaraku. Ya, jelas ya, ada di ayat yang pertama, Tuhan mendengar suara dan permohonannya. Jadi bukan hanya doa saja yang Tuhan dengar,
Saat saudara mungkin tidak sedang berdoa, mungkin saudara sedang diangkut dan saudara merasakan sakit yang luar biasa, tiba-tiba punggung saudara nyerinya luar biasa, dan saudara berkata, aduh Tuhan jamah. Tuhan jawab nggak saudara itu? Tuhan jawab. Ya nggak mungkin juga diangkut kita angkat dulu 3 pujian. Oh nggak mungkin saudara. Ya, saudara lagi ngomong, saudara, itu sebabnya kalau saudara sedang sakit hari-hari ini, saudara tuh terus bertalu-talu, ulang-ulang. Ya saudara tuh bertalu-talu, berulang-ulang. Saudara lagi turun ke bawah di lift, saudara berkata, aku percaya lututku sempurna, lututku sembuh. Saudara naik ke angkot, saudara berkata, aku percaya aku dikuatkan Tuhan. Ya saudara yang sedang pergi ke kantor, saudara tetap merasakan sakit, saudara terus katakan, aku percaya lututku sembuh, sembuh, sembuh. Tepuk-tepuk sedikit, nggak apa-apa, nggak bakal patah saudaraku. Amin saudaraku. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Ya Tuhan mendengar suara saudara dan permohonan saudara. Katakan amin. Nah itu ada di ayat yang pertama dan ayat yang ke-8. Kita sudah belajar minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, Tuhan memelihara hidup. Ya saudaraku, memelihara butuh ketekunan. Ya saudaraku, memelihara itu seperti ini. Dari kecil saudaraku ya, kemudian dipupuk, dirawat, bertumbuh sedikit ya saudaraku. Kalau itu tanaman saudaraku, dibersihkan, kemudian saudaraku diairi, digemburkan tanahnya. Ya seperti itu memelihara. Jadi memelihara itu nggak langsung ketemu gede. Dari kecil saudaraku dirawat, bertumbuh sampai berbuah. Jadi goal saudara dan saya bukan hanya sampai bertumbuh. Bilang amin saudaraku. Ya, tujuan kita saudaraku sebagai anak-anak Tuhan, saudara boleh baca itu di Alkitab. Ya, goal saudara dan saya bukan hanya bertumbuh menjulang tinggi sendirian, tetapi goal saudara dan saya untuk berbuah. Amin saudaraku. Kehidupan yang berbuah artinya apa? Kehidupan yang menjadi berkat bagi kanan kirinya. Kehidupan saudaraku di mana kita sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa, menerima berkat yang luar biasa yang diberikan, dicurahkan kepada kita sampai melimpah akan kasih, melimpah akan pengharapan, akhirnya tumpah luber dan jadi berkat bagi kanan kiri kita. Dimanapun Tuhan meletakkan saudara dan saya hari-hari ini, hidup kita harus jadi berkat. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Next slide. Jadi Tuhan akan melakukan bagiannya dengan sempurna. Saudara nggak perlu ragu atau bertanya-tanya apakah Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu mendengar doa saya, mendengar permohonan saya, dan juga memelihara hidup saya dengan sempurna atau tidak. Oh, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya dengan sempurna. Katakan amin saudara. Ya pasti, kita nggak perlu ragukan. Dia akan lakukan secara perfect, ya secara sempurna. Tetapi saudara dan saya juga saudaraku punya part, kita punya porsi, kita punya bagian apa yang harus kita lakukan. Apa menjadi bagian kita untuk kita lakukan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan seperti yang terdapat dalam ayat 12. Next slide boleh ditampilkan. Mazmur 116 ayat 12. Yuk baca bersama-sama 2, 3 ya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Nah ini pertanyaan yang harus lahir dari hati yang sudah mengecap, menikmati, penuh akan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Ya Tuhan tolong saya, Tuhan lepaskan saya. Nah sekarang kita boleh berkata, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Amin saudaraku. Bagaimana bisa aku balas segala kebaikan Tuhan, segala kebajikannya, berkatnya, pertolongannya. Bahkan saudaraku, dia yang mati memberikan tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah habis-habisan. Dia berikan segalanya buat saudara dan saya. Dia nggak tahan-tahan sedikit pun. Bahkan roh yang dia ingini dengan cemburu, itu dia tempatkan dalam hidup saudara setiap kita. Katakan amin saudaraku. Amin. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu ada di dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. How powerful. Betapa berkuasanya, betapa dahsyatnya hidup di dalam dan bersama Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Next slide boleh ditampilkan. Saya akan masuk dalam inti khotbah saya. Bukti kita mengasihi Tuhan. Nah ini bagian kita. Ya, bukti saudara dan saya mengasihi Tuhan. Ya, membalas segala kebaikan Tuhan. Yang pertama boleh ditampilkan. Yang pertama adalah bersyukur. Katakan sama-sama, saya mau bersyukur senantiasa.
Amin. Ya, bersyukur senantiasa bukan hanya di saat semuanya smooth, ya, mulus, lancar kayak jalan tol. No. Ya, bersyukur senantiasa dalam situasi apapun, kondisi apapun, apa yang ditampilkan di depan mata kita, apa yang sedang kita hadapi, sekalipun ada badai, pergumulan, tantangan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, sebab kita tahu Dia baik, sungguh baik, bahkan amat baik, bahkan tidak ada satupun rencananya yang gagal. Katakan amin, saudara. Boleh ditampilkan next slide. Ayat 4 sampai dengan, ayat 4 dan ayat yang ke-8. Mazmur 116 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-4 terlebih dahulu. 2, 3, ya. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Nah, kita lihat Tuhan jawab nggak? Ayat 8, 2, 3, ya. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Ya, tetap ditampilkan, dikatakan Tuhan yang telah, artinya sudah atau belum, saudaraku? Sudah dikerjakan perfectly, sudah sempurna. Tuhan selesaikan dengan sempurna. Dia yang telah meluputkan kita daripada maut. Daud sedang bilang begini, mestinya ya aku menderita di dalam kesalahanku, ya, tetapi Tuhan tegur dia, saudaraku. Ya, berkali-kali saudaraku Tuhan tegur dia. Daud bukanlah seorang pribadi yang perfect di mata manusia, bahkan ya dia melakukan beberapa kesalahan. Tetapi kita ingat ketika Nabi Nathan, seorang nabi kecil, tanda kutip, ya bukan badannya kecil, saudaraku, ya. Ya, nabi kecil, nabi yang gak populer. Bukan sekelas Samuel, saudaraku, nabi yang populer saat itu, nabi yang kecil. Ya, saudaraku, datang, saudaraku, menghadap tahtanya. Dia raja yang luar biasa, dia raja yang besar, dia raja yang begitu kaya, saudaraku. Kemudian Nabi Nathan tegur kesalahannya di muka publik, di muka umum. Apa yang dilakukan oleh Daud, saudaraku? Dia meratap, dia minta ampun, ya. Dia nggak reject, dia nggak, saudaraku, tutupin kesalahannya, dia minta ampun. Sekalipun yang tegur seorang hamba Tuhan yang biasa, seorang nabi yang nggak populer, tapi dia tahu ini teguran dari Tuhan, dan dia merendahkan dirinya, dia merendahkan hatinya, dan dia masuk dalam pertobatan. Karena dia masuk dalam pertobatan, itu sebabnya, saudaraku, dia diluputkan daripada maut. Jadi kalau saudara baca di Alkitab ada kata maut, ya, maut, saudaraku. Maut itu bukan hanya bicara tentang kematian. Maut itu lebih daripada itu. Maut itu, saudaraku, berbicara tentang hukuman kekal di dalam lautan api dan belerang. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Ya, saudaraku, hukuman kekal. Tahun dicari ujungnya, nggak ada ujungnya. Itu sebabnya saya doa sungguh-sungguh, saudara yang berkumpul di tempat ini, tua muda, laki perempuan, besar kecil, tidak ada satupun yang terhilang. Amin. Yang amin cuma 5. Saya doa sungguh-sungguh, saudara, tidak ada satupun yang terhilang. Amin, saudaraku. Ya, tidak ada satupun anggota keluarga kita yang terhilang. Kita berkumpul di bumi, kita tetangga di kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, saya diluputkan daripada maut. Saya mau bertobat. Saya mau sungguh-sungguh bertobat. Amin, saudara. Ya, sebab pertobatan adalah awal dari revival. Pertobatan adalah awal dari kebangkitan. Ya, orang yang bertobat, saudaraku, the whole story of his atau her life, ya, saudaraku, keseluruhan hidupnya, sisa hidupnya, saudaraku, nggak akan pernah sama lagi. Akan mulai ada kebangkitan, revival. Itu sebabnya, ya, ibadah yang besar, ya, saudaraku, dalam kalangan Kristen, saudaraku, adalah kebaktian, kebangunan rohani. Ya, dibangkitkan, dibangunkan. Ya, awalnya adalah pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan mengubahkan hidup saudara. Saya jamin, ya. Trust me, saudaraku, percaya saya, saudaraku. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan mengubahkan hidup saudara, akan mengubahkan situasi dalam rumah tangga saudara, akan mengubahkan perjalanan bisnis saudara. Tuhan akan menempatkan di tempat-tempat yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Tuhan akan menaruh, meletakkan saudara di atas, di puncak yang tidak pernah saudara pikirkan saya akan ada di sana sebelumnya. Katakan amin, saudaraku. Pertobatan adalah awal dari kebangkitan.
pertobatan adalah awal dari revival. Tapi orang yang tidak bertobat, maka hidupnya akan menuju kepada kehancuran. Itu sebabnya Bapak Gembala berkata, jangan sampai terlambat bertobat. Ini perkataan yang sederhana tapi powerful, luar biasa. Jangan sampai saudara dan saya terlambat bertobat. Nggak perlu tunggu, aduh Pak Pendeta, saya kan masih muda, saya kan masih umur belasan tahun, ya hidup saya masih panjang Pak Pendeta, buat apa saya bertobat sekarang? Saudaraku, ya kita nggak tahu saudaraku, umur manusia saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Bahkan jangan sampai terlambat bertobat. Saudara, semakin cepat bertobat, semakin cepat ambil keputusan, semakin ada percepatan kuasa mujizat Tuhan nyatakan kebangkitan dalam hidupmu. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, engkau telah meluputkan aku, yang kedua dari air mata. Mestinya hidupnya penuh dengan penderitaan, derai air mata. Tetapi Tuhan loloskan Daud, Tuhan luputkan Daud, dan kakiku daripada tersandung. Ini berbicara tentang jebakan. Orang yang mau jebak kita, mungkin di kantor, kompetitor kita, saudaraku. Ada seorang ibu di teras kota, saudaraku. Itu di kantor anak pertamanya, saudaraku. Itu walaupun sudah ditutup rapat-rapat kantornya, saudaraku, sebab dia adalah manajernya, saudaraku. Ya, saudaraku, apa yang terjadi? Setiap pagi selalu ditemukan paku di ujung-ujung. Ya, paku yang panjang di ujung-ujung. Loh, kan sudah ditutup. Dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan. Besoknya ada lagi. Ya saudaraku, ini berbicara tentang roh kiriman, roh santet, roh sihir, roh tenung, jebakan dari orang jahat. Didoakan, saya kasih minyak urapan dari gereja Tiberias. Ya diurapi saudaraku, ya saudaraku, diurapi itu daerah-daerah yang biasa dikasih paku. Setelah itu enggak pernah ada lagi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya saudaraku, mujizat Tuhan nyatakan, bahkan Tuhan akan luputkan saudara daripada tersandung. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang benar. Setelah ditolong Tuhan, kembali dong sama Tuhan, bersaksi, bersyukur kepada Tuhan. Ya jangan seperti 10 orang kusta. Suatu ketika kita menceritakan, saudaraku, ada 10 orang kusta berteriak dari kejauhan minta tolong sama Tuhan Yesus untuk mengadakan kesembuhan. Dan dari kejauhan Tuhan Yesus, saudaraku, memerintahkan mereka untuk menunjukkan diri mereka kepada imam. Kenapa harus menunjukkan diri kepada imam? Sebab pada masa itu hanya imam yang bisa verify, yang bisa verifikasi menyatakan seseorang sudah sembuh dari kusta atau belum. Dan Alkitab berkata di sepanjang perjalanan mereka menuju imam, tubuh mereka sembuh. Kulit mereka, saudaraku, dipulihkan Tuhan luar biasa. Tetapi kisah ini, saudaraku, ditutup. Ya, yang kembali dari 10 orang kusta itu, yang balik hanya berapa orang? Satu orang. Ya, sampai-sampai Tuhan Yesus berkata, bukankah yang disembuhkan ada 10? Kemana 9 orang yang lain? Kan yang disembuhkan 10, kenapa yang balik bersyukur hanya 1 orang? Nah ini menunjukkan persentase saudara. Ya saudara, 90% setelah terima mujizat, setelah terima kesembuhan, setelah terima pertolongan Tuhan, lupa bersyukur kepada Tuhan. Menganggapnya saudaraku semu, take it for granted. Ya saudara, menganggap semu, ya, dan berpikir yang penting kanker saya sudah sembuh, yang penting sekarang cabang usaha saya sudah 5, sudah 6. Ya dulu waktu door to door memasarkan dagangannya, produknya, saudaraku, dari pintu ke pintu, itu boncengan naik motor sama istrinya, saudaraku. Oh bersyukur luar biasa. Ya maju ke depan minta didoakan, saudara. Tetapi setelah diberkati, loh kemana bapak ibu itu? Ya rupanya mungkin dia berpikir masalahnya sudah selesai, masalahnya sudah beres, nggak perlu ke gereja lagi. Saya bersyukur di tempat ini jemaat-jemaat yang luar biasa yang tidak pernah lupa bersyukur. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan akan memelihara orang-orang yang demikian. Kita lihat ayat yang ke-6. Ya ini yang dimaksud ayat yang ke-6, orang-orang sederhana. Yuk baca bersama-sama, 2, 3. Ya, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Jadi orang-orang sederhana yang bisa dipelihara oleh Tuhan, ya dari kecil sampai besar, saudaraku, adalah orang-orang yang tidak mengenal tipu-tipu. Ya, orang ini saudaraku mungkin cerdik. Cerdik boleh nggak?
Boleh, bahkan harus. Cerdik boleh nggak? Boleh. Saya nggak ragu-ragu katakan boleh, ya saudaraku. Tetapi licik nggak boleh. Ya, licik itu jahat di mata Tuhan, saudaraku. Ya, cerdik boleh, licik nggak boleh, ya saudaraku. Nah, orang-orang sederhana adalah orang-orang yang mungkin bagi dunia, menurut dunia adalah orang-orang yang bodoh. Ya, dunia akan berkata, kok kamu percaya banget sih sama kuasa Tuhan? Kok kamu nggak kecewa sih sama Tuhan? Keadaan kamu kan belum berubah. Ya, mereka akan berkata, kok keputusan kamu adalah keputusan yang nggak populer? Kok kamu nggak mau korupsi? Kan nggak ada yang tahu. Ya kan nggak ada orang yang tahu. Nah, bagi orang dunia, orang-orang sederhana ini adalah orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang nggak masuk dengan pikiran mereka, saudaraku. Ya, tetapi orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang akan dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Bukannya mereka miskin, loh saudaraku. Ya, Daud sedang membicarakan tentang hidupnya. Dia sedang menggambarkan dirinya sebagai orang sederhana. Ya, Daud ini saudaraku crazy rich, kayanya luar biasa. Ya, sekali dia kasih persembahan, saudaraku, itu miliaran, saudaraku. Tetapi dia memposisikan dirinya sebagai orang yang sederhana. Nah, orang-orang seperti ini Tuhan akan berkati secara melimpah. Katakan amin, saudara. Orang-orang sederhana berbicara tentang orang-orang yang gak ribet, orang-orang yang mudah dikelola, orang-orang yang mudah diajar, orang-orang yang mau ditegur seperti Daud, ya saudaraku. Orang-orang yang mudah dibentuk, diarahkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Orang yang gak ngeblok sama firman Tuhan, orang yang hatinya gembur, ya, orang yang bisa saudaraku dikelola, dipelihara, bahkan menjadi besar. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, bukti kita bersyukur, saudaraku, bukti kita mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah tenang di tengah badai. Orang yang tenang, ya saudaraku, menunjukkan bahwa dia percaya sama Tuhan. Katakan amin. Kita lihat ayatnya, Mazmur 116. Mazmur 116 ayat yang ke-7. Yuk baca sama-sama, 2, 3, ya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi masalah yang dihadapi oleh Daud saat itu bukan masalah yang enteng. Ya, bukan masalah yang biasa-biasa, masalah yang begitu menekan hidupnya. Bahkan ditunjukkan beberapa kali lewat perkataannya bahwa dia sudah lemah. Ya saudaraku, dia sudah hampir nggak sanggup lagi. Ya, sudah dikepung oleh musuh, sudah dililit oleh masalah. Ya, seakan-akan nggak ada jalan keluar. Tapi dia bisa berkata di ayat yang ke-7, kembalilah tenang, hai jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Bukannya nggak ada masalah sehingga bisa tenang, sekalipun dikepung masalah, sekalipun dililit oleh penderitaan, saudaraku, diancam hidupnya, dia bisa bilang sama jiwanya, tenanglah hai jiwaku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ini metode yang alkitabiah. Seringkali kita hanya, saudaraku, pandai untuk mengingatkan orang lain, menasihati orang lain, tapi kita lupa untuk berkata sama jiwa kita, tenang, tenanglah jiwaku. Seringkali badainya bukan di luar, seringkali badainya di dalam. Badai yang berkecamuk, masalahnya nggak besar, kok bisa paniknya luar biasa. Kan Tuhan sudah pernah tolong dengan masalah yang sama 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, membuktikan cintanya Tuhan, kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Katakan amin, saudara. Seringkali badai yang besar bukan di luar, seringkali badainya di dalam. Itu sebabnya kita harus sering-sering menggunakan metode yang alkitabiah seperti ini. Bukan cuma sekali Daud ngomong begini, kembalilah tenang hai jiwaku. Amin, saudaraku. Pejamkan mata saudara. Ya, kita mau, saudaraku, lakukan hal seperti ini. Bilang sama jiwa kita, tenanglah hai jiwaku. Tenang, sebab Tuhan akan melakukan kebaikan. Sebab Tuhan akan menyembuhkan. Sebab Tuhan akan membatalkan setiap vonis operasi sayatan pisau dari rumah sakit. Tenanglah jiwaku, sebab Tuhan akan memulihkan keluarga yang retak. Tenanglah jiwaku, setiap tagihan pasti terbayar dengan lunas. Tenanglah jiwaku, Tuhan akan melakukan
kebaikan. Katakan amin, saudaraku. Amin. Kita mau praktek sama-sama ya. Saya kalau khotbah praktikal yang bisa saudara ikuti. Ya, jangan hanya kita lakukan, saudaraku, di gedung gereja ini, ya saudaraku, di ruangan gereja ini, tetapi kita juga lakukan ketika kita menghadapi masalah pergumulan di luar sana. Katakan amin. Amin, saudaraku. Ayo praktik sama-sama. Saudara boleh pegang, ya saudaraku, bahu saudara atau dada saudara, ya terserah. Dan saudara berkata, kembalilah tenang, hai. Saudara ganti, ya saudaraku, jiwaku dengan nama saudara sendiri-sendiri. Sebagai contoh saya, kembalilah tenang, hai Mozart, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Amin, saudaraku. Kita akan praktek ya sama-sama. 2, 3, ya. Kembalilah tenang, hai Mozart. Ya, saudara jangan bilang hai Mozart, ini saya sendiri, saudaraku ya. Ya, saudaraku, saudara pakai nama saudara sendiri-sendiri ya. 2, 3, ya. Kembalilah tenang, hai Mozart, sebab Tuhan telah berbuat baik kepada. Amin, saudaraku. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah mengangkat piala keselamatan. Next slide. Mengangkat piala keselamatan, ya, dalam kurung perjamuan kudus. Kita lihat ayatnya, Mazmur 116 ayat 13. Mazmur 116 ayat 13. Yuk baca sama-sama. 2, 3, ya. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, mengangkat piala keselamatan. Jadi setelah ditolong Tuhan, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, kita harus mengangkat piala keselamatan, the cup of salvation. Nah, kata piala keselamatan atau cup of salvation, saudaraku, hanya ada di seluruh Alkitab, hanya ada di ayat ini. Mazmur 116 ayat 13. Saudara boleh cek, ya, bisa buktikan. Ya, saudara boleh balik, saudara, Kejadian, Wahyu, Kejadian. Hanya ada di Mazmur 116 ayat 13 ini. Dan ini merupakan piala ketiga yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat Paskah atau Passover kepada murid-muridnya. Inilah piala yang Yesus berikan pada saat perjamuan terakhir. Ya, saat perjamuan kudus. Kita lihat Yohanes 6 ayat 53 sampai 56, kita akan lihat peristiwanya di mana Tuhan Yesus memberikan the cup of salvation ini, saudaraku, kepada murid-muridnya sambil berkata-kata seperti ini. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, kita lihat ayat berikutnya, ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi yang makan tubuh dan darah Yesus, Tuhan janji Tuhan akan bangkitkan saudara pada saat akhir zaman. Amin, saudaraku. Kita dibangkitkan, kita punya kehidupan kekal. Ayatnya begitu jelas, nggak usah saudaraku, diterjemahkan lagi, sudah sangat jelas. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Jadi kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Percaya Tuhan akan bangkitkan saudara dan saya pada akhir zaman. Amin. Kita tetangga dalam kerajaan surga. Kita punya hidup yang kekal. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ayat 55 sampai 56. 2, 3, ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya, jadi bukan lambang, benar-benar makanan, benar-benar minuman, benar-benar tubuh Yesus, benar-benar darah Yesus. Ya, saudaraku, pada saat Tuhan Yesus memberikan roti dan anggur, ya padahal saudaraku, ya tubuhnya saat itu belum terpecah, darahnya dia belum tumpahkan, tapi dia sudah berkata ini benar-benar tubuh, benar-benar darah, benar-benar makanan, benar-benar minuman. Amin, saudaraku. Kita lihat ayat 56 terakhir. 2, 3, ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti mau terus tinggal di dalam Tuhan, dan mau Tuhan tetap tinggal di dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Amin. Dan ini persekutuan yang luar biasa. Ya, ini rahasia berkatnya luar biasa. Ya, kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita.
We love Him because He first loved us. Kita bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan aku cinta kepadamu, Tuhan aku mengasihi Engkau. Inisiatifnya yang pertama bukan dari saudara, tapi Tuhan yang punya inisiatif terlebih dahulu untuk menjangkau saudara dan saya, untuk mengambil rupa seorang manusia, memberikan tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah, membuktikan cintanya, kasihnya kepada saudara dan saya. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan harus senantiasa menyatu dengan tubuh dan darahnya. Makan tubuh Yesus, minum darah Yesus. Kenapa? Karena kita mau terus ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya, saudaraku, bilang sama istri saya, I love you, I love you, I love you, ya saudaraku, pasti saya mau terus ada bersama dengan dia. Betul saudaraku ya? Ya, ada orang bilang I love you, saudaraku, sebulan hilang ya itu saudaraku. Di ghosting katanya juga saudaraku. Ya saudaraku, ada orang bilang I love you, saudaraku, udah pacaran tiba-tiba hilang saudaraku, tak tahu, ya saudaraku, di blok, tak tahu, ya saudaraku, sudah menikah sama cowok lain saudaraku. Ya saudaraku, ada yang seperti itu. Nah, saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita mau ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya terus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yesus ada dalam kita, hidup kita ada dalam Yesus. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan pokok anggur yang benar, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tetap tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Apa yang kita sentuh kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Saya doa bisnis saudara diberkati. Saudara yang buka usaha baru, kantin baru, Tuhan berkati luar biasa. Toko onlinemu diberkati Tuhan. Amin. Usahamu diberkati Tuhan. Ya saudaraku, saya percaya akan ada pencapaian yang sangat tinggi saudaraku, melebihi masa-masa sebelum pandemik. Di situasi pandemik sekalipun, Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu berkat-Nya. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir adalah membayar nazar dan memberikan korban syukur. Next slide. Membayar nazar dan memberikan korban syukur. Kita lihat ayatnya. Mazmur 116 ayat 14. Mazmur 116 ayat 14, kemudian kita lompat ayat 17 sampai 19. Saya akan tutup dalam waktu 5-7 menit. Ya, kita baca bersama-sama ayat 14 terlebih dahulu. 2, 3, ya. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi harus ada witnesses, ya. Harus ada saksi mata di hadapan seluruh umatnya, membayar nazar. Nanti kita akan lihat ya saudaraku. Kemudian ayat 17 baca sama-sama. 2, 3, ya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Next. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ini pengulangan ayat 14. Ya, saya minggu lalu bilang saudaraku, ketika di dalam saudaraku bahasa Ibrani dilakukan pengulangan, ya ada 2 ayat dalam satu pasal yang sama diulang, bahkan ada dalam satu kalimat diulang 2 kali. Artinya kita mau bilang sama saudara, hei, buka mata kita. Ada penekanan di sana. Tuhan mau kasih tahu sesuatu yang sangat penting. Amin, saudaraku. Ya, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ayat 19 terakhir. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Jadi harus di depan publik, harus ada yang menyaksikan, ya saudaraku. Nah, nazar disebut 2 kali, ayat 14 dan 18. Jadi ini merupakan sebuah penegasan. Sebagai contoh, Hana, ya saudaraku, dia nggak punya anak, saudaraku. Dia nangis terus, dia weeping di depan Tuhan. Dan dia bilang sama Tuhan, akhirnya keluar suatu kalimat nazar. Dan saya sering katakan begini, nazar seringkali Tuhan pasti jawab, saudaraku. Ya saudaraku, dia nazar sama Tuhan begini, Tuhan kasih aku seorang anak. Dia gak minta banyak-banyak, dia cuma minta berapa? 1. Tuhan kasih aku seorang anak. Kalau Tuhan kasih 1 orang anak kepadaku, aku balikin lagi sama Tuhan untuk melayani Engkau di rumahku selama-lamanya. Wow, dahsyat. Namanya saudaraku, Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih. Tuhan kasih Samuel. Ya, dan ketika Hana melihat Samuel, dia ingat nazarnya sama Tuhan. Dia balikin Samuel kepada Tuhan. Ya, sampai menjadi nabi
yang sangat populer, saudaraku. Dia mengurapi raja yang pertama, ya saudaraku, Saul. Dia mengurapi saudaraku Daud, ya saudaraku, ya. Dan di bawah, ya saudaraku, pengawasan Samuel, saudaraku, wow, Israel diberkati luar biasa. Katakan amin, saudaraku. Ya, jadi nazarnya dia berikan kepada Tuhan. Saya mau kesaksian. Suatu ketika saya ditelepon oleh seorang jemaat Kelapa Gading, saudaraku, untuk mendoakan anaknya yang sakit. Ya, diceritakanlah rumah sakit titik-titik, Pak, tolong datang di ruangan titik-titik. Nah, saya datang bersama dengan tim, saudaraku. Begitu saya datang, sudah disambut di lobi oleh keluarga. Kemudian saya dibawa ke sebuah ruangan. Begitu saya buka pintu, saya kaget. Kenapa? Karena ternyata, saudaraku, itu tenggorokannya dimasukkan selang. Ya, istilah dokternya, saudaraku, medisnya adalah tracheostomy, saudaraku. Ya, saya bilang shalom, tapi dia nggak bisa jawab. Ya, saya nggak tahu dia nggak bisa jawab apa tidak diizinkan oleh dokter. Ya, itu ada selang, ya, di tenggorokannya, saudaraku, di leher, ya saudaraku. Kemudian, saudaraku, saya duduk di sebelahnya, saudaraku, dan kemudian cara dia berkomunikasi dengan saya menggunakan tulisan. Ya, dia bilang shalom, saya bilang shalom, ya saudaraku. Dia nggak bisa ngomong, tapi dia bisa tulis. Ya, kemudian saudaraku, saya doakan, saudaraku. Ya, kita satu ruang itu ada keluarga, kita menyatu dengan perjamuan kudus, kita urapi dengan minyak urapan, saudaraku, untuk ada kesembuhan. Kemudian dia tulis begini, Om, saya janji kalau saya sembuh, sebab keluarga sudah cerita sama saya bahwa kemungkinan sembuhnya sangat tipis, sangat kecil, saudaraku. Dia bilang, Om, kalau saya sembuh, saya akan menyerahkan sisa hidup saya untuk melayani Tuhan. Nah, ini mulai nazar, saudaraku. Saya tegur dia sedikit begini, saudaraku. Saya bilang begini, jangan sembarangan kalau nazar. Ya, kalau Tuhan sembuhkan kamu, Tuhan akan tuntut, ya, janjimu, nazarmu kepada Tuhan. Dia bilang, Om, I'm serious. Bahasa Inggris lagi gitu. Om, saya serius, katanya. Ya, kemudian saya doakan lagi agar ada kesembuhan. Kemudian saya pulang bersama dengan tim. Beberapa minggu kemudian, saudaraku, ya, saya ditelepon oleh keluarganya. Mereka nggak bilang udah sembuh, ya, atau sudah pindah ruangan, saudaraku. Saya datang. Kemudian begitu saya datang, saudaraku, apa yang terjadi? Saya dibawa ke ruangan yang berbeda. Ya, ruangannya, saudaraku, ya berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya, saudaraku, saya lihat kanan kiri, ya saudaraku, semuanya banyak yang koma, ya saudaraku. Tapi ini ruangannya berbeda, kamar biasa. Kemudian, saudaraku, saya buka pintu. Begitu saya buka pintu, saudaraku, saya lihat dia sudah nggak ada selang di tenggorokannya, di lehernya, saudaraku. Saya bilang shalom, dia bisa jawab shalom, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sembuh, saudaraku, sembuh total. Bahkan yang luar biasa, keluarga kasih kabar sama saya, dia daftar di sebuah SDT di Jawa Tengah, saudaraku, dan kemudian masuk ke sana, register ke sana, ya, kuliah di sana untuk mengabdikan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Amin. Jadi kita harus membayar nazar kita di hadapan Tuhan. Ya, Daud janji sama Tuhan, dia penuhi, ya, dia bayar nazarnya, saudaraku. Selain nazar, dalam rangkaian ayat ini juga memberikan teladan kepada kita untuk membawa persembahan korban syukur di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh umat yang hadir. Yaitu sebabnya persembahan itu disaksikan oleh seluruh jemaat, ya saudaraku, ya. Jadi nggak diam-diam, tapi disaksikan oleh seluruh jemaat, ya, disaksikan oleh publik, disaksikan bahwa saudara bawa korban syukur. Tiberias dibangun di atas dasar pengorbanan. Bilang amin, saudara. Amin. Jadi landasan sampai Tiberias bisa sebesar ini adalah pengorbanan. Bapak dan Ibu Gembala, ya, ketika pertama kali melayani Tuhan, dia jual harta, yang mereka jual harta, jual rumah, saudaraku, miliknya buat pelayanan. Saya rasa semuanya sudah dengar ya kesaksiannya, saudara dia. Dan ini teladan yang luar biasa. Tiberias boleh besar karena, ya, kita juga percaya jemaat yang setia untuk memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Ya, tidak terlepas, saudaraku, dari jemaat-jemaat yang luar biasa, saudaraku, setia memberikan persembahan. Jadi kita memberi bukan karena terpaksa. Pemazmur Daud mengajar kita memberi karena Tuhan yang terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada kita. Persembahan yang terbaik Yesus sudah berikan, yaitu tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah habis-habisan buat saudara dan saya. Itu sebabnya kita ambil keputusan, kita nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Amin, saudaraku. Yang terbaik Tuhan sudah berikan.
Ya, kita pasti terima yang terbaik. Bilang amin, saudara. Amin. Dan kita beri yang terbaik juga buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana. Jadi Bejana untuk hormat-Mu. Bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Agar aku menyenangkan-Mu. Mulai katakan menyenangkan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau melukai hati-Mu. Biar hidup kami, setiap kata kalimat, gerak gerik kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan-Ku, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Kembali angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan. Bilang sama Tuhan, Tuhan bentuklah. Tuhan, bentuklah hati ini. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya, bahkan tarikan nafasku, hanya untuk-Mu Tuhan. Amin. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Aku boleh angkat tangan kita dua-dua. Menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya itu rinduku Tuhan. Terus katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu Bapa. Hanya itu kerinduan.
menyenangkanmu, menyenangkanmu, serahkan hatiku, hanya itu. kerinduanku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai mulia bagi Allah kita. Kau layak terima hormat, pujian, kemuliaan. Kami bangga, kami bersyukur punya Allah yang setia yang hidup seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami, sebab Engkau yang telah terlebih dahulu memberi yang terbaik, tubuhmu terpecah, darahmu tertumpah bagi setiap kami. Hati kami limpah dengan syukur, dan kami akan bawa korban syukur kami hanya yang terbaik, selalu yang terharum buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan setiap rupiah yang kami bawa. Doa kami lewat persembahan ini, banyak jiwa dilayani, dimenangkan, dituai bagi kerajaan surga lewat ladang pelayanan gereja Tiberias. Tuhan berkati umat-Mu lipat kali ganda, ratusan kali lipat ganda dari apa yang mereka berani tabur dengan iman di ladang yang subur ini. Mereka tidak akan meminta-minta, tidak kekurangan, tidak dirusakkan, bahkan diprogramkan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menabur dengan hati sukacita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kata persembahan bisa dijalankan. Kami